Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan artinya ini bukan situasi kalian. Pesannya juga bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kita akan bahas kira-kira bagaimana situasi kalian selanjutnya, oke? Aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus tentunya ada Scorpio juga ya. Kemudian ada Aquarius. Lalu di sini aku melihat ada energi Libra. Libra cukup kuat ya di sini. Virgo, Libra dan Aries itu cukup kuat energinya di sini. Ada Taurus juga. Leo dan Scorpio tadi udah aku sebut ya. Oke. Oke, itu yang terlihat ada di sini, ada di situasi ini, itu bisa ada di Sun, Moon, Rising atau Venus. Aries, Sun, Moon, Rising. Kalau aku lihat di sini ya, yang akan datang situasinya adalah aku sih melihat di sini ada potensi third party situation ya. Di sini ada Three of Swords, di sini ada Ten of Wands. Ada potensi terjadinya itu, dan ini memang soal cinta segitiga sih. Walaupun third party situation itu tidak harus tentang cinta segitiga gitu ya. Nggak harus tentang seseorang yang lain ya dalam suatu hubungan gitu ya. Cuman aku melihat di sini potensinya ke arah situ sih. Ini harus diwaspadai ya, maksudnya gini. Aku melihat di sini itu ada situasi hubungan yang kemungkinan retak. Hubungan yang sudah ada kemungkinan retak. Gitu ya. Makanya aku bilang tadi ada potensi third party situation gitu ya. Di sini ada Ten of Cups sama ada The Magician. Ada yang berusaha mempertahankan hubungan ini, ada yang keluar dari hubungan ini. Makanya ada potensi hubungan ini retak, tapi ada seseorang di sini yang masih mau mempertahankan. Entah itu energi siapa, karena ya balik lagi ini general reading ya. Oke. Di kartu The Death sama Two of Swords ini ada situasi yang berubah ya, jelas ya. Ada transformasi cukup besar. Ini transformasi yang besar dalam hidup kalian di sini, atau transformasi besar dalam hubungan yang ada di sini. Jadi kalau aku bilang tadi ada potensi keretakan, itu kayaknya bukan keretakan kecil ya. Ada potensinya. Ini bukan aku nakutin ya, karena aku melihat di sini ada yang ingin keluar dari hubungan ini juga sih sebenarnya. Potensinya itu besar, jadi makanya itu yang harus diwaspadai. Tapi ini juga belum tentu resonate sih. Oke, jadi ya it's okay, nggak usah dipaksakan kalau memang tidak resonate ya. Cuman itu yang bisa aku sampaikan gitu. Transformasi besar-besaran ini memang cukup mengagetkan gitu ya untuk hubungan itu, untuk hidup orang itu gitu. Jadi haluan yang berubah itu benar-benar banyak gitu. Benar-benar berbelok gitu ya. Ada yang mau keluar dari hubungan itu karena mungkin dia menginginkan sesuatu yang lain di luar sana. Itu kalau aku lihat di sini. Cuman ya mungkin saja orang yang kepikiran untuk keluar dari hubungan itu sebenarnya dalam dirinya bisa jadi masih ada keinginan juga untuk mempertahankan itu. Bisa jadi kayak gitu, oke? Nah, intinya ada potensi hubungan yang ada di sini, entah ini hubungan siapa gitu ya. Karena ini bisa saja Aries punya situasi dengan ya orang lain gitu. Tapi ada potensi hubungan yang terlihat di sini itu mengalami goncangan. Tapi intinya gini sih, kalau hubungan itu solid, dua orang itu saling mencintai dan masih punya keinginan atau pandangan yang sama untuk mempertahankan hubungan itu,
Harusnya hubungan itu benar-benar solid ya, dan tidak mudah untuk digoncang. Apapun yang terjadi di luar biasanya tidak mudah digoncang. Kalau hubungan itu memang sudah tidak solid, sudah rapuh fondasi terserah ya, sudah rapuh gitu ya, dari dalam itu memang sudah nggak kuat sebenarnya gitu loh. Untuk menopang itu sebenarnya udah tidak cukup kuat fondasi yang ada gitu. Kalau seperti itu, walaupun cuman goncangan kecil dari luar gitu ya, walaupun gempa bumi yang skala Richternya cuman kecil gitu ya, walaupun gempa bumi kecil pun ya mudah untuk banyak kerusakan gitu, roboh gitu. Tapi kalau struktur bangunannya itu kuat ya, hubungan itu solid gitu kan, dengan gempa yang lumayan lah ya, walaupun nggak gede ya, walaupun nggak yang parah ya, yang lumayan gitu misalkan, itu biasanya sih aman gitu ya, bangunannya masih oke gitu, rumahnya masih oke gitu, nggak harus hancur lebur gitu kan, kayak gitu sih. Prinsipnya itu, kalau memang hubungan itu mudah dipisahkan, mungkin memang tidak semua orang yang ada di hubungan itu ingin benar-benar stay di situ gitu. Oke, intinya sih itu ya. Jadi prinsipnya kalau memang kalian saling mencintai, saling menginginkan dan ingin mempertahankan ini, sama-sama punya keinginan yang sama untuk tetap bersama gitu ya, harusnya sih aman-aman aja gitu. Kalau nggak seperti itu ya, apalagi yang harus dipertahankan kalau hati kalian aja udah nggak menyatu misalkan, kayak gitu. Ya terserah sih, intinya adalah hubungan itu bukan hanya untuk dipertahankan, tapi benar-benar dinikmati gitu ya. Jadi bukan kita mempertahankan hubungan hanya untuk terlihat baik-baik saja di muka orang gitu, hanya untuk pajangan atau hanya untuk sekedar image gitu, nggak gitu sih. Kan itu kayaknya berat ya menjalani hubungan yang cuman sekedar kayak gitu. Hubungan itu ya perlu dinikmati juga gitu sih. Jadi bukan sekedar mempertahankan untuk citra, tetapi memang hubungan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Buat apa mempertahankan citra tapi di dalamnya itu sebenarnya itu udah bukan hubungan gitu loh misalkan. Ya, jadi intinya itu, oke? Aku melihat di sini dalam situasi ini ada yang punya masalah luka masa lalu ya. Ini bisa jadi luka dari keluarga. Mungkin mereka ya, maksudnya yang ada di situasi ini mungkin kan bukan Aries aja. Aries bisa saja punya situasi dengan yang lain. Cuman aku melihat di sini ada orang yang punya hubungan yang nggak cukup baik sama keluarganya, dia punya luka masa lalu. Itu kalau aku lihat di sini, dia tidak punya kekompakan sama keluarganya, itu bisa jadi. Dan aku melihat di kartu ini, the Death, Two of Swords sama Chronic ini bisa jadi dia punya pendapat yang berbeda dengan keluarganya yang ada hubungannya sama hubungannya ini, hubungan yang sedang dia jalani atau hidup yang sedang dia jalani ini. Ya ada kaitannya sama hubungannya dengan seseorang, kayak gitulah intinya, dengan love life-nya gitu. Ada perbedaan pandangan, bisa jadi seperti itu ya, oke? Terus bisa juga ya, di sini aku melihat ada yang punya luka masa lalu, tapi dia juga bertemu dengan soulmate yang bisa membantu dia untuk healing. Itu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di kartu The Magician sama Ten of Cups ini, di sini ada space and privacy ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga. Intinya sih kalau memang mau mempertahankan hubungan ini, coba terbuka satu sama lain ya. Itu pertama. Kedua, jangan sampai kita menuntut orang terbuka terus kita nggak terbuka. Maksudnya gimana ya? Kita menuntut orang itu mengakui kesalahannya, tapi maksudnya kesalahan yang berkaitan dengan hubungan itu ya. Tapi kita nggak mau juga terbuka tentang kesalahan kita gitu misalkan. Nah itu nggak mengakui itu gitu. Intinya sih dalam keterbukaan ini harus ada fairness juga di situ.
ya, ada usaha untuk adil gitulah ya intinya, oke? Nah, kalau aku lihat di sini ada yang memang berusaha mempertahankan hubungan ini dengan mencoba meminta pasangannya terbuka apa yang kurang dari dirinya. Ada yang seperti itu. Entah ini energi siapa, karena ini general reading, apakah ini kalian Aries atau orang yang punya situasi dengan kalian gitu kan? Atau orang lain lagi yang juga punya situasi dengan kalian gitu kan? Karena di sini kan aku bilang ada potensi third party situation. Oke, kemudian aku melihat di sini Three of Swords, Ten of Wands. Kayak orang ini itu terluka sama perasaannya sendiri. Gimana ya? Dia kayak menjalani sesuatu yang gak dia nikmati. Apakah itu hubungan dengan seseorang? Itu bisa jadi. Potensinya memang ke arah situ. Sorry ya. Potensinya adalah orang ini tidak nyaman, bukan masalah tidak nyaman lagi. Ini udah gak bahagia. Dia udah gak bahagia. Ya namanya gak nyaman sama gak bahagia tuh beda-beda tipis sih. Kalau orang itu gak nyaman, berarti orang itu kemungkinan pasti orang itu gak bahagia sih. Biasanya untuk bahagia itu kita harus nyaman dulu. Kayak kita bahagia sama diri kita harus nyaman dulu sama diri kita gitu kan ya. Nah, aku melihat di sini orang ini sepertinya menjalani hubungan yang tidak membuat dia bahagia karena selama ini dia berpura-pura gitu menjalani itu. Dan mungkin saja dalam hubungan itu juga banyak konflik. Jadi masalahnya itu sudah complicated gitu loh ya. Oke, nah di kartu The Fool sama Two of Wands di sini ini ada dua kemungkinan. Maksudnya karena ini general reading gitu ya, aku cuman bisa membacakan pesan yang aku dapat aja. Kalaupun aku dapatnya dua, ya itu yang akan aku sampaikan gitu ya. Pertama, ini kemungkinan berusaha memperbaiki hubungan yang sudah ada. Pesannya adalah ya ini, ada pelajaran di setiap ceritanya. Pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Mengulang itu jangan sampai mengulang masalah yang sama lagi gitu loh. Pahami, kuasai ya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Jadi kalau nggak memahami masalah, itulah kenapa sih sebenarnya orang itu perlu juga memahami masalah yang dia hadapi gitu loh. Kalau dia memahami masalahnya, memahami peta permasalahannya, melihat dari sudut pandang yang tepat, dia bisa dapat solusi yang bisa mengcover seluruh situasinya. Tapi kalau enggak, dia cuek, kayak enggak mengambil pelajaran, oh yang penting gue udah selesai dengan ujian ini. Enggak kayak gitu juga. Kalau ujian itu tidak lulus, enggak lulus memuaskan ya. Maksudnya memuaskan ini, yang penting dapat pelajarannya aja. Kalau enggak mendapatkan itu, potensi besar untuk kejadian itu terulang lagi, iya itu ada gitu ya. Potensi masalah itu terjadi lagi itu besar gitu loh. Jadi itu yang harus diwaspadai, terutama dalam hubungan yang terlihat di sini ya. Jadi kalau memang mau mempertahankan hubungan yang ada, itu tadi ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Mengulang masalah-masalah yang sama di Ten of Wands ini, yang berat dan gak mengenakan gitu. Harus tahu kuncinya, dan harus berani menyelami itu. Menyelami untuk tahu kuncinya dan cari solusinya. Bukan lari dari realita, itu gak menyelesaikan masalah. Itu cuman kita kayak dikejar-kejar masalah sih sebenarnya, oke? Itu yang pertama. Kedua, ini ada orang yang mau kembali sama orang yang benar-benar dia inginkan. Kalau memang mau seperti itu tadi sama pesannya, ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya lagi. Kalau tidak memahami masalah atau situasinya, cuek aja, itu udah berlalu gitu kan, terus mau kembali lagi. Bukan tidak menutup kemungkinan konflik yang pernah ada akan terjadi lagi dan ya berpisah lagi dan itu tidak berhasil lagi gitu. Jadi ya kayak gitu sih intinya. Jangan terlalu ada orang yang cuek gitu ya. Cuek sama masalah yang dia miliki gitu. Dia kayak nggak mau mikirin masalahnya gimana ya. Kalau nggak mau mikirin perasaan sakitnya oke sih, tapi kalau nggak mau memikirkan masalahnya dalam arti pelajarannya atau solusinya, nah itu jadi masalah ya. Karena
kita bisa berjalan ke depan kalau kita udah tahu polanya, mana lubang-lubangnya, kita pelajari. Kalau kita lewat situ kepleset, kita lewat situ masuk jurang gitu misalkan. Kalau kita mempelajari hal itu kan kita nggak harus kepleset dan masuk jurang di sepanjang perjalanan gitu loh. Jadi ya penting sih untuk paham dengan paham masalah kita dan tahu jawabannya gitu. Ini kayak hubungan yang misalkan saling mencintai gitu ya, saling menginginkan, tapi mereka nggak pernah mau atau mungkin nggak pernah atau belum berhasil kali ya, melihat masalah mereka aja gitu dari sudut pandang yang tepat gitu, sehingga masalah itu terjadi, mereka berpisah dan memaksakan bersama lagi karena memang mereka nggak bisa menutupi desire yang ada gitu ya, mereka merasa mencintai dan menginginkan gitu, tapi ya gitu, itu hanya berakhir melukai satu sama lain terus seperti itu polanya gitu. Buat apa? Itu hanya kita mengedepankan ego aja sih sebenarnya, ego karena kita mau bersama, ego mau kembali lagi, ego gue mau itu ya gue akan ke situ. Iya, oke, nggak apa-apa, tapi lihat dulu apa yang membuat kalian sampai terjatuh sampai kayak gitu loh, sampai berakhir seperti itu harus dipahami. Karena dalam hubungan itu ya kalau dia cuma menyakiti dirinya, dia menyakiti orang lain, mungkin juga akan menyakiti orang-orang yang terlibat di situ gitu kan. Mungkin ada yang lain yang jadi korban juga gitu. Jadi kayak gitu loh. Ini bukan soal kembali cinta desire aja, tapi ini soal orang lain juga sih terluka atau tidak gitu loh. Soal hidup yang toksik atau enggak gitu loh. Orang kalau udah nggak melihat dari sudut pandang yang tepat itu, dia mungkin juga nggak sadar kali ya, hanya berkutat di circumstances yang udah racun aja gitu untuk dia, dengan pola pikirnya yang seperti itu gitu. Kayak gitu ya, itu dari sudut pandang aku gitu. Jadi kembali lagi, terlalu percaya diri gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa, bagus percaya diri, cuman percaya diri itu diimbangi memang tahu jawabannya, tahu solusinya kan. Nggak, oh itu udah berlalu, kayaknya kalau kembali lagi bisa deh, kita coba lagi, tapi nggak punya jawabannya. Itu terlalu percaya diri ya. Terlalu percaya diri tidak diimbangi dengan bobotnya aja sih. Jadi ya nggak kayak gitu juga sih, itu terlalu over optimistik kali ya. Optimis itu boleh, cuman ya orang biasanya optimis itu juga ada alasannya, bukan sekedar belief aja kan, bukan sekedar dia percaya gitu kan. Dia harus cerdas lagi gitu loh. Cerdasnya itu ya cerdasnya itu dia punya alasan yang lebih jelas gitu loh, atau lebih substantif gitu ya, atau jelas lah ya kenapa kok dia percaya itu. Dia percaya jalan itu karena dari yang pernah terjadi, dari yang udah dia pahami bla 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 gitu, bukan sekedar optimis kembali semoga aja berhasil gitu tanpa dia punya pembelajaran yang cukup. Kok cukup ya, nggak enak banget ya. Bahasanya, tanpa amunisi itu ya. Amunisi itu sebenarnya pelajaran yang udah diambil aja sih. Sebenarnya untuk memahami pelajaran itu mungkin nggak susah ya. Tapi orang itu kadang suka ditutupi oleh ego dan desire yang menyulitkan dia melihat itu secara objektif gitu loh. Kayak gitu. Ya, jadi seperti itu yang bisa aku sampaikan gitu. Percaya diri boleh, optimis boleh, tapi itu bukan hanya keyakinan aja gitu ya. Tapi kita punya alasan yang lebih jelas gitu loh, kenapa kita percaya potensi berhasilnya itu lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Karena kita sudah mempelajari sesuatu di situ dan kita sudah punya jawabannya. Harusnya yang ini ada perbaikan lah setidaknya keadaannya dari sebelumnya gitu. Ya jadi ya kayak gitu sih, itu menurut aku. Dan memang soal kedewasaan itu kebijaksanaan
itu tidak ini ya, tidak diukur juga dengan umur seseorang sih. Maksudnya gimana ya? Kebijaksanaan itu memang tidak selalu berbanding lurus, atau bisa dibilang mungkin tidak berbanding lurus sama umur seseorang. Gimana ya enaknya? Tapi tidak selalu sejalan kok dengan umur seseorang, dengan usia seseorang, dengan banyak hal yang dia alami gitu. Kayaknya kan, umurnya dia lebih tua nih, kayaknya dia mengalami lebih banyak hal gitu loh, ya kan? Tapi itu bukan jaminan dia akan lebih bijaksana juga sih. Ini tergantung, ya balik lagi, ini masalah perjalanan spiritual tiap orang gitu ya. Itu semua tergantung apakah orang itu mau belajar dari setiap situasinya. Ada orang yang mengalami banyak situasi tapi dia kok kayaknya berkutat di situ aja, di level itu aja. Ya karena dia nggak benar-benar melihat masalahnya dari sudut pandang yang tepat, dan mungkin nggak mengambil pelajaran yang tepat dari situasinya gitu sih. Jadinya ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya kalau aku lihat di sini ya aku melihat di sini kayak ada yang benar-benar ini ya, benar-benar merasa pusing gitu ya. Di sini ada Ten of Wands ya kan, dan ada kartu ini juga. Aku melihat ada yang pusing banget, dia harus bagaimana, kayak bingung gitu loh, situasinya bingung. Dia punya keinginan, tapi dia merasa situasinya tuh berat gitu loh. Terus dia presi sendiri sama keadaannya. Entah itu siapa di sini ya, karena ini general reading gitu ya. Cuman ada yang ada yang merasa kebingungan dan kayaknya butuh pertolongan ya. Tapi gini lah, kalau kalian atau siapapun itu sudah punya jawabannya, bagus gitu ya. Tapi kalau butuh pertolongan, cari orang yang tepat gitu ya. Oke, selanjutnya aku melihat di sini adalah pesannya, kalian itu harus mencintai diri kalian sih, mencintai diri kalian gitu ya. Kok kedengeran aneh ya? Ya mungkin bisa jadi kedengeran aneh ya, cuman mungkin saja di sini ada yang agak sebel gitu loh sama dirinya, sama situasinya gitu ya. Itu oke, mungkin sebel sama situasinya, tapi nggak usah benci sama diri sendiri loh ya, oke? Kayak gitu. Jadi kayak terlalu menyudutkan dirinya, mungkin membenci dirinya, keras pada dirinya, sebel sama dirinya. Intinya kalau kita udah benci sama diri kita udah repot ya, karena kita aja benci sama diri kita, gimana orang lain gitu kan. Jadi maksudnya gini, cintai diri kita dulu deh ya, cintai diri kita, cintai secara tulus gitu ya. Kalau dia punya kekurangan, maka bantu dia untuk menghadapi kekurangannya gitu. Oke? Itu aja pesan dari aku. Oke? Selanjutnya di sini pesannya be real sih katanya. Oke? Ya mungkin di sini ada yang berpura-pura aja kali ya, berpura-pura soal perasaannya gitu ya. Dia pikir dia bisa hidup terus-terusan dengan berpura-pura itu, tapi nggak bisa juga kan, ternyata kita nggak bisa terus-terusan berpura-pura di sini ya. Jadi menyelesaikan sesuatu itu bukan dengan berpura-pura ya, dan kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang bagus dengan berpura-pura juga, walaupun alasannya dengan gua berpura-pura mungkin keadaannya lebih baik untuk yang lain. Nggak gitu juga sih, kita nggak bisa membangun sesuatu yang bagus dari pura-pura itu, oke? Dari kebohongan itu, intinya seperti itu, oke? Pesan selanjutnya ya, berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu. Sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam. Jadi ini masalah gitu deh ya. Masalah, aku sih melihat kayak control issue ya di sini. Kayak itu tadi, orang yang berusaha mempertahankan sesuatu. Gini ya, saat dia berusaha kontrol sesuatu, sebenarnya hal itu yang kontrol dia gitu. Nah itu jangan sampai stres sekarang situasi itu sih intinya. Oke, selanjutnya dinamika hidup
selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar. Oke, jadi relax. Mungkin saja kita nggak bisa melihat situasi lebih clear, lebih objektif di saat keadaan kita tuh mungkin lagi nggak relax, ya, nggak relax, lagi campur aduk di pikiran. Jadi relax aja dulu, oke? Kemudian dengarkan intuisi dan suara hati. Kira-kira apa pertimbangan dari mereka, gitu ya? Kalau kalian bingung, apa yang harus kalian lakukan, oke? Tapi dengarkan lagi suara hati dan intuisi. Kalau kalian mau mendengar opini orang lain, gitu ya. Jangan sampai kalian menjalankan pendapat orang padahal itu bertentangan sama suara hati kalian. Karena itu bisa saja peringatan sih sebenarnya. Oke? Di sini. Jadi itu aja dari aku. Intinya gini. Apa ya? Kadang itu kita kadang untuk mengendalikan sesuatu kita tuh jangan terlalu tegang gitu kali ya. Tegang, takut kehilangan, ketakutan itu sebenarnya membatasi juga sih ya, dan mungkin aja memperburuk situasi gitu ya. Jadi kayak kita itu dikontrol sama ketakutan gitu ya, gerakan kita, handling yang kita lakukan gitu. Jadi relax aja gitu ya. Terkadang itu kita mungkin memang perlu fleksibel gitu ya untuk bisa survive dengan arus yang ada, mungkin gitu. Oke, ya ini tergantung situasi dan kondisi sih ya. Semoga aja kalian mendapatkan jalan keluar ya. Jadi kalau ya semoga aja ada jalan keluar untuk masalah kalian ya, jalan keluar yang tepat ya, bukan jalan keluar semacam kayak keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, nggak kayak gitu juga ya. Jadi kayak keluar untuk masuk ke masalah yang sama atau baru gitu misalkan, nggak kayak gitu juga. Oke? Jadi ini ada kalimat yang bagus ya. Kita nggak bisa memilih circumstances di luar, atau mungkin tidak selalu bisa gitu ya, tetapi kita bisa selalu memilih bagaimana kita merespon itu gitu. Jadi maksudnya circumstances, situasi di luar itu kan tidak selalu bisa kita atur, tapi ya kita hanya bisa mengatur respon kita kayak gimana gitu. Misalkan ada orang toksik gitu ya gimana ya namanya orang toksik gitu kan, tapi kita punya kebebasan free will gitu ya. Maksudnya kita itu punya hak juga mau merespon mereka kayak gimana kayak gitu. Apakah kita tutup akses atau kita menjauh, jaga jarak ya. Intinya kita itu punya kesempatan juga kok untuk untuk membuat pilihan di situ ya. Nah, ini letting go ya, melepaskan itu berarti sebenarnya kita itu sadar bahwa sebagian orang atau hal-hal dalam hidup itu ya, itu hanya untuk menjadi sejarah aja, pembelajaran, bukan sebagai destiny atau pelabuhan terakhir kita gitu loh. Misalkan kayak gitu contohnya ya. Jadi ya ini soal control issue itu seperti yang aku bilang, terkadang memaksakan sesuatu itu hanya membuat kita jadi nggak bisa merasakan rasa nyaman dan bahagia. Itu bisa jadi sih. Oke? Itu dari aku. Jadi untuk Aries Sun Moon Rising, good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.